Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah. Saya dari Lokal PAI 5I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Ushul Fikih 1 yang akan membahas tentang urf. Sebelumnya kepada dosen pengampu yang terhormat, kepada Bapak Suprapno MPDI selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih 1. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan apa itu urf. Dari segi etimologi, urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ain, ro, dan fa yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah yang dikenal, ta'rif definisi, kata ma'ruf yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata urf kebiasaan yang baik. Dalam istilah fuqaha, urf ialah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa urf adalah dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila urf itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut. Sehingga masyarakat yang mempunyai urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan urf ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering seiringnya, dan kalau tidak demikian maka disebut perbuatan perseorangan. Sebagai contoh ialah kebiasaan masyarakat Indonesia pada perkawinan ialah bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang ke tempat orang tua calon mempelai perempuan untuk meminangnya. Selain itu, pada adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad, dan juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Kita masuki pada yang kedua, yakni macam-macam urf. Yang pertama kita akan membahas dari segi objeknya. Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, "Saya beli daging 1 kilogram." Pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah menghususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Kita masuk pada dari segi keabsahannya dari pandangan syarak adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Kita langsung saja masuki pada kedudukan urf sebagai sumber hukum. Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, manusia yang tidak mempunyai undang-undang atau hukum-hukum, maka urflah atau kebiasaan yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Jadi, sejak zaman dahulu, urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia sampai sekarang. Urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Kita masuk pada yang keempat, yakni kehujahan urf sebagai dalil syarak. Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syarak tersendiri. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Namun hal ini bukan berarti urf tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah sahnya sumber syariat Islam. Mengenai kehujahan urf, itulah kehujahan urf sebagai dalil syarak. Kita masuk yang kelima, ini syarat-syarat pemakaian urf sebagai sumber hukum. Syarat-syarat urf yang bisa diterima oleh hukum Islam. Yang pertama itu, urf harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku.
Yang dimaksud dengan terus-menerus berlakunya urf ialah bahwa urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya. Sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya urf ialah bahwa urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya menurut hitungan statistik. Yang kedua, urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Yang ketiga, tidak ada penegasan atau nas yang berlawanan dengan urf. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan pada materi saya pada siang hari ini. Kesimpulannya ialah urf bisa dikatakan sebagai suatu perkara dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. Macam-macam urf yaitu yang pertama dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya dari pandangan syarak. Urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal. Dalam undang-undang, syarat urf sebagai sumber hukum Islam yaitu urf harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku. Urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Tidak ada penegasan nas yang berlawanan dengan urf. Pemakaian urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Nah, itulah presentasi dari makalah saya sendiri. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.